Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya Nur Misrodin akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut PKB PSOK kelas 2 Kabupaten Depok, yaitu tentang kelompok belajar sekolah di SD kita, SD 222. Yang pertama saya mengambil tema yaitu tentang proyek permainan tradisional egrang. Di situ yang pertama egrang itu permainan tradisional Indonesia yang menggunakan tongkat panjang dengan pijakan kaki di bagian bawahnya. Itu jenis permainan egrangnya. Ini di setiap daerah, kalau di Padang beda lagi nama permainannya. Yang ketiga yaitu tujuan dari permainan tradisional ini yang pertama, untuk siswa itu meningkatkan kepercayaan diri, terus melatih koordinasi mata, tangan dan kaki, terus meningkatkan kejujuran, melatih tanggung jawab, terus meningkatkan komunikasi antar teman atau pribadi, terus meningkatkan kesehatan tubuh. Latar belakangnya adalah yaitu pendidikan gerak, jadi siswa biar aktif gerak dalam berolahraga, terus selanjutnya melestarikan budaya lokal, terus peserta didik aktif dalam peran permainan tradisional tersebut. Terus yang keempat yaitu kesehatan dan kebugaran. Dalam pembelajaran ini terdapat capaian peserta didik, yaitu peserta didik harus mampu mempraktekkan permainan gerak, yaitu peserta didik berlatih. Jadi sebelum dilakukan permainan tradisional ini, jadi ini biasanya kita rencana tindak lanjut kita itu nanti diadakan lomba. Jadi lomba individu baik per kelas atau perorangan itu nanti. Tapi jangkanya belum ditentukan, ataukah nanti pas mendekati selesai ujian atau pas pengenalan sekolah waktu awal sekolah. Terus yang kedua yaitu persiapan pertandingan, yaitu dilakukan latihan terlebih dahulu. Kemarin sudah saya sampaikan untuk anak-anak untuk latihan egrang. Nah, nanti insya Allah saya lombakan kayak gitu. Habis itu sistem yang dipertandingkan adalah sistem gugur. Terus pencatat pertandingan, nanti siswa itu terlibat, yaitu peran siswa dilibatkan untuk yang kelas 6 membantu panitia. Habis itu yang kelas bawahnya dilibatkan menjadi peserta. Ini untuk melatih kegiatan untuk yang siswa terlibat aktif dalam panitia. Struktur program dalam komunitas belajar yaitu yang pertama bisa kulikuler, bisa diadakan ekstrakurikuler. Setelah itu yang kedua peserta didik kelas 6, yaitu bisa kelas 5, kelas 6 atau kelas 6 atau bahkan dari kelas 1. Terus pelaksanaannya ini saya bikin 4 minggu, jadi rencananya tidak mengganggu jam pelajar lainnya, mungkin waktu saat olahraga atau lainnya, biar untuk menambah variasi dalam berolahraga. Terus penanggung jawab komunitas, di situ ada guru olahraga, ada rekan sejawat atau guru kelasnya. Itu. Terus selanjutnya kapasitas sekolah. Ya, jadi dari kapasitas sekolah ini meliputi kepala sekolah yang berkualitas S1. Jadi dari kapasitas ini alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki S1 semua. Terus peserta didik
jumlahnya nanti kita batasi 22 atau 24. Setelah itu tempat yang digunakan halaman sekolah yang sejuk dan rapi. Alat-alat yang dimiliki sekolah yaitu berupa sound system, lapangan olahraga, dan ini kurang satu lagi, kolam renang. Ya. Terus memiliki jaringan internet. Jadi kapasitas sekolah kita sudah memiliki jaringan internet, mendapatkan dana bos dan lingkungan di perdesaan. Selanjutnya rencana evaluasi dari kegiatan ini nanti ada evaluasi tujuan pembelajaran, baik itu tanggapan dari kepala sekolah atau tanggapan umpan balik dari peserta didik, terus refleksi dari rekan sejawat, dan refleksi dari tulisan guru dan siswa, bagaimana prosesnya tadi, apakah mengasihkan atau tidak. Itu selanjutnya tantangan dan solusi. Jadi dalam penerapan ini ada berbagai tantangan. Yang pertama, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas, karena kalau kita pasca olahraga kan biasanya 2 kali 35, jadi pengelolaannya itu waktu dan terpadat. Waktunya biasanya cepat, karena kalau olahraga yang asik kayak gini biasanya muridnya itu cepet nyandelnya tuh gampang, waktunya gampang habis. Enggak gampang habis apa ya bahasanya ya? Cepat berlalu. Itu. Terus solusinya yaitu memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah diterapkan. Jadi misalnya pas olahraga jam 7.30, kita usahakan jam 7.30 siswa sudah siap dan untuk melakukan pemanasan maupun persiapan lomba. Terus untuk menyiapkan alternatif lain, misalnya lapangan kita becek atau mungkin hujan, nanti disiapkan di lapangan sekolah yang ada di bawah. Mungkin itu Bapak Ibu ada tanggapan terkait rencana proyek saya ke depannya agar bisa menambah wawasan. Jadi intinya dari ini saya mempunyai gagasan atau program untuk mensosialisasi permainan tradisional di tingkat satuan pendidikan, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk waktunya belum bisa ditentukan kapan, yang jelas jangka nanti habis ujian atau sebelum masuk sekolah semester awal itu. Mungkin dari itu. Fasilitas egranya berarti untuk fasilitas egranya kayaknya kemarin saya lihat di yang masih ada, jadi tinggal nanti kita memanfaatkan yang ada saja. Itu. Ada lagi tambahan atau masukan terkait tujuan ataupun latar belakang? mungkin kalau untuk kelas rendah bisa lagi ya Pak, permainan lainnya. Oh ya. Bisa ditambahkan Pak. Oh ya, jadi untuk yang kelas rendah nanti kalau seandainya kelas ke bawah fase A ya, fase A nanti bisa permainan beregu seperti gobak sodor, bahasanya itu nanti bisa untuk dijadikan acuan, jadi biar anak lebih bersemangat dalam olahraga. Ya, nggak ada lagi kayak kita dulu. Iya. Kalau sekarang karena dari PGRI besok juga olahraga tradisional, makanya kita perkenalkan untuk olahraga tradisional dulu. Besok guru belajar. Ada lagi Bu Siti mungkin? Pak Bas? Belajar keseimbangan itu. Keseimbangan berat badan mana kuat kakinya bisa angkat perut. Iya. Angkat badan.
Silat kan enggak Ya. dari bambu dia seperti ngewot gitu loh. Ngawon. Miring, Wah, ini maju. jembatan. Oh itu nano yang jenis apa itu ya? Pupula apa tinju air ya? Di atas Iya, di atas. sungai. Di atas bambu. Oh Ya. ya itu termasuk tradisional, cuman kalau di Kabupaten Tebu belum Belum terrealisasikan. Pelatih kesimpulan. Tapi nama itu aku memang benar-benar nggak berani loh. Nitiku. Meniti di bambu kan. Itu memang kan takut. Pelatih kesimpulan. Terus Pak, ini ada ya. Ya, Kalau untuk permainan ekran itu apa aja? Apa syaratnya? Kalau aku tengok dari ekran itu ada ya. Anu dari tumpuan tuh, bilang tumpuan sampai ke kakinya itu kan main-main Pak ya? Iya. Aku ada dua Trik-trik Ukuran yang lima. jadi untuk ketentuannya itu untuk anak SD biasanya ada ukuran sekitar 50 cm sampai 60 cm ketinggiannya, disesuaikan. Jadi untuk tingkat dewasa sekitar 60. Ini aturan ini tergantung usia yang saat dipertandingkan. Biasanya itu ada jenisnya masing-masing. Ada yang bahkan sampai setinggi kepala juga ada. Kalau di daerah Jawa Barat itu tak turunnya kayak mana ya. Kalau di daerah Sumbar itu jenis rumahnya menginjak batok, pakai batok diangkat, itu juga egrang, cuman bahasanya apa ya? Ya egrang batok namanya. Itu tali itu. Pakai tali ya itu. Mungkin itu ada pertanyaan? Kalau tidak cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.